Pesawat pembom nuklir Rusia bergabung di Kutub Utara. Setelah mengirimkan kapal selam nuklir bermarkas di Kutub Utara, kali ini Rusia kembali membuat kejutan, dengan menerbangkan angsa putih pembawa kiamat, Tu-160. Operasi ini sendiri diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025. Yang juga merilis video, penerbangan Tu-160 di wilayah Arktik. Menurut keterangan dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia disebutkan, dua pesawat pengebom strategis kami, Tu-160 hari ini melaksanakan misi patroli terjadwal di atas perairan netral Samudra Arktik. Operasi ini berlangsung lebih dari 11 jam. Dua pesawat pembom nuklir kami menunjukkan daya tahan dan kemampuan strategisnya. Kami melewati sejumlah rute, dan kami melakukan simulasi dukungan logistik di udara pada pesawat kami, imbu pihak Kementerian Pertahanan Rusia dalam keterangannya. Terkait penerbangan pesawat pembom strategis Rusia ini, sejumlah analisis militer Eropa menyebutkan, Tu-160 sama berbahayanya seperti B-2 Spirit. Ada banyak misteri dari pesawat ini. Rute dan misinya sangat tertutup. Mereka terbang, lalu menghilang di dalam awan di ketinggian sangat tinggi. Mereka memiliki sistem yang dapat membutakan radar. Dan ini sangat berbahaya bagi Eropa jika dia terbang di atasnya. Untuk diketahui, Tu-160 yang memiliki nama panggilan ABBA Blackjack, adalah salah satu pembom strategis terbesar dan terkuat di dunia. Pesawat ini dirancang untuk serangan jarak jauh dengan amunisi nuklir dan konvensional, yang menargetkan sasaran berprioritas tinggi di wilayah musuh yang jauh dan dalam. Pesawat ini didesain untuk memungkinkannya menembus pertahanan udara dan menyerang dengan kekuatan yang menghancurkan, dan menjadikannya landasan dalam triad nuklir strategis Rusia. Pihak NATO Bangsat sendiri mengakui kesulitan dalam melacak pesawat ini saat mengudara. Sehingga sangat wajar, ketika pesawat dalam mode non-siluman dan tertangkap radar terbang di perbatasan Eropa. Pihak NATO selalu mencegat dan mengawal pesawat ini menjauhi ruang udara Eropa. Namun sejumlah analis militer Barat yakin, bahwa beberapa kali, pesawat ini telah terbang di atas langit Eropa tanpa terdeteksi. Terkait kehadiran Tu-160 yang mulai bergabung di lintas udara Kutub Utara Rusia. Para pengamat militer Rusia menyebutkan, bahwa dari sudut pandang Amerika, keberadaan pesawat pengebom ini di atas Kutub Utara menimbulkan kekhawatiran tinggi, karena potensi ancamannya terhadap keamanan Amerika yang saat ini juga sedang pasang patok di Kutub Utara. Belum lagi, dengan daya tahannya yang tinggi, Tu-160 juga dilengkapi dengan serangkaian rudal jelajah nuklir, termasuk KH-555, KH-101, dan KH-BD yang baru diperkenalkan, dan memiliki jangkauan mencapai 6.500 km. Selain itu, seluruh rudal yang disebutkan, juga dapat membawa hulu ledak nuklir atau konvensional, yang secara signifikan memperluas jangkauan operasional Tu-160, dan otomatis tentu membuat janda muda Amerika siaga tinggi. Selain itu, dalam setiap misinya, Tu-160 dapat dipersenjatai hingga 12 rudal nuklir. Yang artinya, jika pilot Abah Putin mabuk, maka kurang lebih ada 12 negara NATO yang berada di bawah ancaman ciuman nuklir Rusia. Belum lagi, saat ini Samudra Arktik, dengan perairannya yang luas dan terbuka, berfungsi sebagai tempat persiapan yang ideal untuk meluncurkan rudal jelajah yang ditujukan ke target-target di Amerika Serikat atau sekutu-sekutunya. Yang berpotensi menghindari beberapa kemampuan deteksi Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara. Atau dengan kata lain, pentingnya strategis Arktik telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya untuk operasi militer tetapi juga karena ketegangan geopolitik seputar eksplorasi sumber daya dan jalur pelayaran. Peristiwa ini menggarisbawahi posisi strategis yang sedang berlangsung antara kekuatan-kekuatan besar, di mana Arktika, yang pernah dianggap sebagai wilayah terpencil dan tidak ramah, telah menjadi teater penting bagi strategi militer. Selain itu, operasi ini juga berfungsi sebagai pengingat kemampuan Rusia untuk memproyeksikan kekuatan dari wilayah ini, yang berpotensi memengaruhi kalkulasi strategis NATO dan Amerika Serikat dalam perencanaan pertahanan mereka di Kutub Utara. Di mana penerbangan ini, juga menyoroti peran Tu-160 dalam strategi militer Rusia yang lebih luas, menekankan kemampuannya untuk melakukan misi jangka panjang dan jarak jauh yang dapat berfungsi sebagai pencegah dan ancaman yang diarahkan ke depan. Selain itu, sejak awal,
Tu-160 telah menjadi simbol kehebatan teknik Soviet, dan kemudian Rusia, yang mewujudkan doktrin pemboman strategis dengan kemampuannya menjangkau target jauh dengan kekuatan yang menghancurkan. Dan juga merupakan sinyal tegas bagi Eropa, yang seolah ingin menyebutkan kalimat, "Lu jual, gua beli, lu gertak, gua beri." Selain itu meskipun pesawat ini dianggap jadul karena desainnya yang berusia puluhan tahun. Namun di balik itu, Tu-160 tetap terus menjaga kebugarannya dengan sejumlah varian yang terus diproduksi, yang tetap menjadi komponen penting dari postur pencegahan strategis Rusia.